Intinya kan saya buat tabel user, kemudian kolomnya itu ID user integer, kemudian di sini saya buat auto increment. Ini otomatis jadi primary nanti. Kemudian username itu varchar 35. Kemudian karena username itu harus unik, jadi di sini di index saya set unik, unik ya. Kemudian password itu varchar karena kita mau pakai SHA-1 dan saya cek di Google itu SHA-1 itu katanya 40 karakter, maka di sini saya set 40. Kemudian untuk nama itu varchar 50. Kemudian tinggal di save saja. Jadi dari tadi itu kita cuma buat tabel saja. Nah, seperti ini tabelnya. Oke, jadi ini primary, ini unique, password itu biasa, nama juga biasa. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi. Sebelum kita ke menu login, kita akan tambahkan halaman untuk menambah user dulu. Jadi kan usernya ini masih kosong. Nah, jadi di sini kita akan buat halaman tambah user. Kita tambah menu dulu. Di mana ya? Di sidebar. Nah, ini di bagian setting ini saya akan ubah jadi menu tambah user. Di sini nama filenya adalah tambah underscore user.php. Kemudian kita tambahkan file baru namanya tambah user.php. Nah, ini biar cepat, saya akan ambil dari kode tambah menu ya. Jadi saya copy paste semua, masukkan ke sini. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan data-datanya. Jadi kode produk ini akan jadi username. Nah, ini saya ganti username. Kemudian nama, oh ini ya saya hapus dulu. Nah, ini karena tidak rapi, saya rapikan dulu. Nah, ini untuk harga dan gambar itu saya hapus. Kemudian setelah username ini kan password, ini saya duplikat saja yang punya nama. Jadi yang di sini saya ganti password. Kemudian jangan lupa untuk password itu tipenya adalah password. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk nama tetap ya. Jadi ID dan name-nya nama. Kemudian encrypt type-nya itu dihapus karena kita tidak mau mengupload file. Kemudian ini teksnya, label H2-nya kita ubah jadi tambah user. Oke, sepertinya sudah. Kemudian kita masuk ke kode simpannya. Oke, kode produk. Nah, ini dari sini ya. Kode produk kita ubah jadi username. Nama tetap. Ini kita pindah ke atas biar lebih rapi. Nah, ini kita ganti password. Nah, jangan lupa password itu kan harus di hashing. Jadi saya taruh sini. Hashingnya biar aman saya double. Jadi SHA1, kemudian password. Jadi password itu saya hash menggunakan algoritma SHA1 dua kali. Kemudian disimpan hasilnya di variabel password. Kemudian query-nya kita tinggal ubah insert into user. Kemudian ini sama ini kita ganti username. Kemudian nama sama ini kita ganti password. Kemudian harga ini kita ganti nama. Tapi jangan lupa di nama ini kasih tanda petik ya, karena password, karena nama itu adalah varchar. Jadi harus ada tanda petiknya. Kemudian karena ini tidak pakai transaksi, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi seperti ini nanti. Nah, biar nanti ada bedanya kalau apa namanya, kalau sukses biar ada notifnya. Di sini saya buat variabel simpan sama dengan 1. Kemudian kalau error
simpan sama dengan 0. Jangan lupa variabel simpan ini taruh di atas juga biar nanti tidak ada error juga. Tapi dikosongi ya. Jadi yang di atas itu variabel simpan dikosongi. Kemudian kalau sukses, insertnya itu kita isi dengan nilai 1. Kalau error kita isi dengan nilai 0. Oke, nanti notifikasi suksesnya kita mau pakai apa? Kita pakai alert. Kita taruh sini nanti. Nah, untuk alertnya itu kita ambil di Bootstrap. Oh, maaf. Apakah terlalu cepat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Ya. Oke, ini alert ya. Jadi kayak gini lah nanti. Nah, sukses kan seperti ini. Kita ambil kode yang ketiga. Nah, ini. Kita taruh sini. Tapi kita cek dulu. If variabel simpan sama dengan 1, jadi maksudnya jika sukses, maka kita munculkan alert yang tadi. Nah, ini untuk teksnya diganti tambah user sukses gini ya. Oke, gini. Ini jadikan satu baris seperti ini. Kemudian kalau error kita tambah lagi. Jika simpan sama dengan 0. Nah, ini kita copy. Kurung kurawal. Kita masukkan sini. Nah, kalau yang error itu kita nggak pakai alert success, tapi alert danger, jadi yang merah ya. Kemudian teksnya juga kita ubah, tambah user gagal gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Ini kita refresh dulu. Kemudian kita ke tambah user. Nah, seperti ini. User, anggaplah passwordnya user juga, kemudian namanya ini user. Kita simpan. Nah, ini ya kalau sukses muncul notif seperti ini. Kemudian kita coba tambah lagi admin, password admin, kemudian nama ini admin. Simpan, nah sukses. Bagaimana kalau kita menginput username yang sama ya? Kan username user ini kan sudah ada di database. Gimana kalau kita input lagi gitu? Apa yang terjadi? Nah, error. Kenapa? Karena username itu kan tadi kita set unik. Jadi nggak boleh ada yang sama. Oke, sampai sini kita sudah punya dua user, namanya user dan admin. Nah, kita lihat passwordnya sudah tidak kelihatan ya, sudah di hashing. Padahal kan isi aslinya itu kan user dan admin. Tapi karena di hashing nanti bentuknya seperti ini. Tuh. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, langsung kita tambah login. Jadi kita buat file baru namanya login.php. Ini biar cepat kita ambilkan dari tambah user. Kita copy paste semua, masukkan ke sini. Oke. Kalau login itu kan cuma butuh username dan password ya. Jadi untuk nama kita hapus. Ini kita ubah login. Alert nggak perlu. Ini kita ganti login. Oke, kita lihat tampilannya dulu. Karena login itu tidak ada di menu, jadi saya langsung akses di sini. Oke, seperti ini. Biasanya halaman login itu tidak ada header sama sidebar karena dia belum punya akses kan. Jadi dia belum bisa melakukan apapun. Jadi sekali lagi, halaman login itu biasanya tidak ada header dan sidebar. Jadi di bagian sidebar saya hapus, di header juga saya hapus. Oke. Saya refresh. Oke.
Kalau mau ke tengah, jadi ini tinggal diganti 12, ini diganti 12, kontainer ini di kontainer float tadi diganti kontainer. Oke, jadinya sudah seperti ini. Anggaplah loginnya seperti ini dulu lah ya, biar cepat. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Eh, karena kita hanya punya username dan password, untuk nama ini kita hapus. Password tetap ya, harus kita hashing sebelum dicek ke database. Nah, untuk SQL-nya ini kita ubah. Jadi SQL untuk login itu sebenarnya menggunakan select biasa. Select all from user where username and password. Nah, gini. Jadi kita nyari user yang username-nya sama dengan username yang ini dan passwordnya sama dengan password yang ini yang sudah di hashing ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, biar cepat saya ambil di ubah menu. Nah, kode ini ya. Nah, kode yang ini. 4 baris ini. Nah, ini dihapus saja semua. Oke, jadi seperti ini. Jadi query-nya nyari user dengan username ini dan password ini. Kemudian dieksekusi query-nya, kita cek. Kalau datanya ada, berarti kan valid datanya. Dia boleh login gitu kan. Jika data valid. Maka di sini kita akan buatkan season. Jadi kemarin itu kan sudah saya jelaskan bahwa season itu adalah variabel yang bisa dibaca oleh semua halaman. Jadi nanti kita buat penanda di sini bahwa kita sudah berhasil login. Nanti di halaman lain variabel ini akan menjadi acuan user ini sudah login atau tidak. Tapi sebelum membuat season, kita harus mengaktifkan seasonnya dulu. Bentar ya. Cara mengaktifkan season, oke ini apa ini? Keno. Cara mengaktifkan season itu seperti ini. Oh, karena season itu harus diaktifkan di semua halaman, jadi kita akan menambahkan kode tersebut di halaman koneksi. Oke, jadi di sini. Oh, ini sudah ada ya. Ini praktek yang kemarin. Jadi cara mengaktifkan season itu seperti ini. Season start. Tapi untuk pencegahan error biasanya kita cek dulu seasonnya sudah aktif belum. Kalau belum aktif baru kita mulai. Jadi ini adalah coding untuk mengaktifkan season. Kemudian setelah ini kita ke login lagi. Di sini kita akan buatkan apa namanya ini? Variable season namanya login, isi nilainya adalah 1. Kemudian selain itu mungkin kita buat variable season lagi namanya nama, kemudian ini akan diisi nama usernya. Kita ambilkan dari database. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti variabel yang jadi acuan apakah user itu sudah login atau tidak, ngeceknya di sini. Kalau nilainya sama dengan 1 berarti dia login, kalau enggak ya berarti dia belum login gitu kan. Kalau sudah sukses loginnya, sudah kita buat seasonnya, kita arahkan user ke halaman home atau ke halaman index. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba. Ini kita refresh dulu. User. Nah, sukses berarti kalau sudah ke halaman home, sukses. Kalau tidak sukses gimana? Anggaplah ini saya isi asal ya. Nah, ini tetap nggak bisa sudah.
nggak nggak apa ya, nggak ke halaman home. Tapi kalau loginnya benar, dia ke halaman home. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan fungsi sync out. Nah ini sudah ada, tinggal kita buat filenya sama ngelingkan di menunya. Oke, kita masuk ke sidebar. Di sync out ini, di bagian href, kita buat ini syncout.php ya. Oke, kemudian kita buat filenya syncout.php. Kode syncout itu sebenarnya sederhana, cuma kita perlu menonaktifkan seasonnya saja. Tapi sebelum itu kita includekan file koneksi. Kemudian untuk menghancurkan variabel season, kita bisa pakai season destroy. Setelah seasonnya dihancurkan, kita arahkan user ke halaman login. Jadi setelah logout itu kita arahkan ke halaman login. Oke, kita coba ya. Sync out. Ini kita refresh dulu. Kemudian sync out. Nah, sudah. Ini berarti sudah sync out. Cuma masalahnya adalah, ini kan kita sudah tidak login ya. Dalam keadaan sudah tidak login. Kalau kita mengakses langsung seperti ini lewat menunya, kita tetap bisa masuk. Kenapa? Karena di halaman ini belum ada pengecekan user tersebut sudah login belum. Jadi harusnya memang di setiap halaman itu ada pengecekan user ini sudah login atau tidak. Kalau sudah login berarti boleh masuk. Kalau tidak ya harus keluar, diarahkan ke halaman login contohnya. Oke, jadi seperti itu alur logikanya. Oke, sekarang kita apa namanya ya? Buat fungsi itu gitu ya. Jadi harusnya itu kan kita menambahkan fungsi pengecekan login itu kan di semua halaman. Cuma dengan struktur yang kita punya itu nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah punya header yang ada di semua halaman. Jadi kita cukup eh, menambahkan kode pengecekan login di file header. Jadi kita buka file header, di paling atas itu kita PHP-nya dulu ya. Jadi kita cek apakah season login ada. Jika season login itu tidak ada, jadi di sini saya pakai negatif ya, pakai tanda seru ya. Jadi artinya itu jika season loginnya tidak ada, atau jika ada tapi nilainya bukan 1. Jadi yang pertama itu ngecek kalau season loginnya tidak ada, atau kalau ada tapi season loginnya itu nilainya bukan 1. Maka apa yang terjadi? User tidak boleh mengakses halaman ini. Caranya gimana? Kita buat simple saja. Kita arahkan user ke halaman login. Oke, kita coba ya akses halaman menu. Nah, ini ya. Jadi karena kita tidak login, langsung kita diarahkan ke halaman login. Jadi kalau kita nginputnya salah, username dan password juga tidak bisa. Kalau mau ngakses langsung halamannya tanpa login, ini juga tidak bisa. Jadi harus login dulu. Oke. Nah, kalau sudah login, berarti kita sudah bisa mengakses halaman-halaman yang di sini. Gampang bukan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bapak.
Waduh. Oh ya, kemudian kalau teman-teman mau tahu ya, variabel login itu sebenarnya seperti apa sih? Variabel season itu seperti apa gitu. Kita coba tampilkan ya. Ini cuma percobaan saja. Di halaman menu ini kita print R seasonnya. Nah ini, kemudian ke halaman menu. Nah seperti ini. Jadi login sama dengan satu nama ini user. Jadi teman-teman kalau nanti seandainya ada error, pastikan dulu seasonnya itu ada gitu. Caranya dengan ini. Nanti kalau kita logout, season ini pasti nggak ada sudah gitu, hilang. Oke, ini saya hapus lagi.